Adik-adik, kita berjumpa kembali dengan pelajaran matematika dasar. Kali ini kita akan belajar masih mengenai pembagian. Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita masuk pada pembahasan, yaitu pembagian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mengandung koma atau bilangan tidak bulat. Perhatikan keempat contoh berikut ini. Kita akan membahas contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga dan keempat dapat dikerjakan oleh adik-adik sebagai bahan latihan di rumah. Oke, kita akan masuk pada pembahasan contoh yang pertama. 4,23 dibahagi 20. Kita gunakan metode bersusun, pembagian bersusun. Itu 4,23 dibahagi 20. Nah, jika bilangan desimal dibahagi dengan bilangan bulat, tentu kita akan mengalami kesulitan. Maka untuk mempermudahnya, kedua bilangan tersebut kita ubah menjadi bilangan bulat. 4,23 kita hilangkan komanya menjadi 423. Tetapi dengan catatan pembaginya yang 20 kita tambah 02 menjadi 2000. Mengapa kita tambah 02? Karena ada 2 angka di belakang koma. Nah, setelah ini kita akan lebih mudah untuk membaginya. Itu langkah pertama, kita harus mencari, diperhatikan kotak biru di sebelah kanan, titik-titik, dikali 2000 sama dengan 423 atau kurang dari atau sama dengan 423. Nah, kalau kita cari bilangan tersebut untuk mengisi titik-titik, tentu kita tidak akan mendapatkan bilangan tersebut karena tidak ada. Oleh karena itu, karena tidak ada, maka hasilnya kita taruh dengan angka 0. Kemudian kita koma, tambahkan dengan koma menjadi 0, sedangkan 423 kita tambahkan 0 menjadi 4230. Selanjutnya langkah kedua, kita ulangi seperti langkah pertama, yaitu kita mencari bilangan titik-titik kotak biru. Jika dikalikan dengan 2000, hasilnya kurang dari atau sama dengan 4230. Maka bilangan itu adalah 2. Itu 2 kali 2000 pasti hasilnya 4000. Nah, kemudian 2 itu kita kalikan dengan 2000 seperti yang dikatakan tadi. Maka 2 kali 2000 sama dengan 4000. Kita letakkan di bawah 4230. Kemudian kita kurangkan 4230 kurang 4000. Hasilnya adalah 230. Nah, 230 ini kita tambahkan 01 lagi menjadi 2300.
Nah, kemudian langkah ketiga, kita ulangi lagi prosesnya. Kita mencari bilangan yang dikalikan dengan 2000, itu hasilnya sama dengan atau kurang dari sama dengan 2300. Bilangan tersebut adalah 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 2000. 1 kali 2000 sama dengan 2000. Kita letakkan di bawah 2300. Kemudian kita kurangkan 2300 dikurangi 2000. Hasilnya sama dengan 300. Kemudian 300 kita tambahkan lagi dengan 1 nol. Jadi perhatikan, kita tambahkan 1 nol menjadi 3000. Kemudian langkah keempat, jadi prosesnya berulang terus. Kita cari titik-titik lagi yang jika dikalikan dengan 2000 hasilnya sama dengan atau kurang dari sama dengan 3000. Bilangan apakah itu? Yaitu bilangan 1. Nah, 1 kali 1 ini kita kalikan lagi dengan 2000 lagi. 1 kali 2000 sama dengan 2000. Kita letakkan di bawah 3000. Kemudian kita kurangkan lagi. 3000 kurang 2000 sama dengan 1000. Jadi kita lihat 1000. Kemudian kita perhatikan hasilnya. Jadi di sini kita hanya mencari hasilnya 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya kita peroleh 0,211. Kemudian kita sederhanakan menjadi 0,21. Maka hasil pembagian dari 4,23 dibagi 20 hasilnya adalah 0,21. 0,21 ini kalau kita rubah ke bentuk pecahan, dia akan menjadi 21/100. Kalau kita rubah ke persen adalah 21%. Kita masuk pada contoh kedua. 23,4 dibagi 50. Penyelesaiannya kita gunakan seperti yang pertama, yaitu 23,4 dibagi 50. Nah, untuk mempermudah 23,4 kita rubah menjadi bilangan bulat 234. Karena 1 angka di belakang koma, maka 50 kita tambah dengan 1 nol menjadi 500. Nah, ini akan mempermudah kita untuk membaginya. Langkah pertama kita cari bilangan titik-titik yang ada di titik-titik itu, kemudian kita kalikan 500. Hasilnya sama dengan atau kurang dari sama dengan 234. Nah, bilangan yang dikalikan dengan 500 hasilnya sama dengan 234 tentu tidak ada. Maka kita tulis 0, kemudian kita letakkan koma. Sedangkan 234 kita tambahkan 0 menjadi 2340. Langkah kedua selanjutnya seperti langkah pertama, kita cari kembali bilangan yang dikalikan 500 hasilnya kurang dari sama dengan 2340. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 500. Hasilnya 2000. Kemudian kita kurangkan.
2340 kurang 2000 hasilnya 340. Kemudian kita tambahkan 0 menjadi 3400. Kita ulangi lagi prosesnya, kita mencari bilangan yang dikalikan dengan 500, hasilnya kurang dari atau sama dengan 3400. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita kalikan dengan 500, hasilnya adalah 6 kali 500, hasilnya 3000. Kemudian kita kurangkan 3400 kurang 3000, hasilnya 400. Kita letakkan di bawah. Kemudian kita lanjutkan prosesnya dengan menambahkan 1 nol lagi. Jadi 400 kita tambahkan 1 nol menjadi 4000. Setelah kita dapatkan, kita ulangi lagi ya. Prosesnya di langkah keempat, kita cari lagi bilangan yang jika dikalikan 500, hasilnya kurang dari atau sama dengan 4000. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita kalikan dengan 500. 8 kali 500 hasilnya 4000. Nah, selanjutnya kita kurangkan. 4000 dikurangi 4000 itu hasilnya adalah 0. Nah, jika sudah hasilnya 0 maka prosesnya sudah selesai, sehingga kita memperoleh hasil pembagiannya menjadi 0,468. Nah, 0,468 kita sederhanakan, kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. 6 kita rubah menjadi 7. Sebab apa? Angka terakhirnya 8. Jadi 5 ke atas, angka di depannya kita naikkan 1. Kemudian 0,47 kalau kita ubah ke pecahan itu menjadi 47/100. Kalau kita ubah ke persen itu menjadi 47%. Nah, kita masuk untuk tugas untuk latihan siswa-siswa di seluruh tanah air bisa latihan dengan tugas nomor 1 dan nomor 2. Jika Anda kurang paham, dapat tulis di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.